Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wa nata'allaku umurana bijalali. Thumma assalatu wassalamu ala al-habibi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah engkau dalam suatu majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka orang itu sedang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi satu-satunya pahala dalam Islam yang nilainya setara dengan berjihad itu adalah datang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir kok termasuk orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang di belakang tak boleh ribui. Beko tak dia tanda tangan dulu ribui. Nah, yang kita hormati pengurus Masjid Muhammad, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah, walaupun tarawih harus kita kerajuan. Malam kini ambo minta maaf karena ambo penceramah yang tak pandai ceramah sebelum ini. Saya jauh-jauh itu dari tahun yang tengah lagi. Ada tiba siko sebelum ininya pakai dek kawannya. Ada lagi bos lain. Jadi kini go enggak tarawih setiap dah bago. Jadi pokok kalau lah panjang mana aku rasa ikut jawaban ini boleh apa tu salah. Jadi kalau lah batu apa, ambo berhenti lah. Ya. Batu kali apa cara orang? Ambo berhenti. Pak Imam batu kali ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita angkat judul ceramah kita yaitu pentingnya ilmu dalam kehidupan. Apa? Pentingnya ilmu dalam kehidupan. Satu-satunya yang Allah sejajarkan derajatnya jo iman itu hanya ilmu. Jadi pentingnya ilmu setara dengan para punya iman. Orang beriman tapi tidak berilmu, ini tidak bisa mempraktekkan imannya. Orang Islam beragama Islam tapi tidak ada ilmunya, sulitnya mempraktekkan keislamannya. Contoh, rukun Islam diantaranya salat, betul? Puasa. Kalau orang tidak ada ilmu tentang salat, tak pun nak salat. Jadi mempraktekkan Islam dan iman itu butuh ilmu. Makanya jangan bosan menuntut ilmu. Banyak kita kok beranggapan
Sekolah atau belajar itu bagian dan mudo. Saya nggak nenggai kola malih si baraja. Padahal ketika dicek pengalaman ambo pak, ambo di beberapa masjid itu tidak ceramah gitu. Tahsin itu perbaikan bacaan. Dicek seorang-seorang bacaannya pak kironya kacau lo kironya. Tapi kalau pak di siko cilik-cilik wajahnya punya sambung lagi. Kalau kan beda. Disuruh doa baca Rabbil firli, dibaca Rabbiu firli. Penting ilmu itu. Nah oleh karena itu malam ini kita bahas ada 3 peranan ilmu dalam kehidupan. Yang pertama, ilmu itu akan membebaskan seseorang dari taklid. Saya tahu taklid, fanatisme butuh. Tak tahu fanatisme era. Fanatik yang berlebihan kepada sesuatu. Contoh, ibu misalkan baraja jambo. Kok soal apa saja? Tu pokoknya kalau apapun kece Ustaz Dodi pasti betul. Ah itu fanatik namanya tu. Dalam agama dah kuliah oleh itu nam. Dan sampai awak kau banyak oleh itu. Diajar kayaknya nak betul. Beku apa kece nam? Dah. Dia orang kami saya tak dong oleh itu dah. Dalilnya pakai ongku. Padahal agama itu dalilnya Quran atau hadis. Nah, ilmu itu penting sekali supaya manusia kau bebas dari fanatik. Jadi orang-orang yang gampang ikut-ikutan, ondoh kaken, ondoh kamari, itu karena dia tidak punya ilmu untuk menganalisa. Contoh ringannya, orang miskin akan mengeluh dengan kemiskinannya kalau dia tidak punya ilmu tentang miskin. Miskin kok ada ilmu baca. Dan kecil ibu kayo sana ada ilmunya. Miskin pun perlu ilmu. Bakpo ilmu miskin Ustaz, coba cari perhatian abang. Kalau awak miskin memandang orang kayo awak, kecian dalam hati awak, ya Allah, beruntung orang kayo itu bisa lebih banyak sedekah. Dan jauh lebih beruntung aku karena tidak banyak hisabku di akhirat. Apa namanya macam binti kau yang bangga-bangga oleh lamo besok di akhirat. Kau dah percaya upaya dulu. Lamo. Nabi Sulaiman itu nabi bukan? Kekasih Allah tak? Manusia mulia. Kalau dia kecil Nabi Muhammad, inna akhirun minan nasi minal anbiya'i wal mursalin fahuwa akhi ya Sulaiman. Sesungguhnya manusia terakhir dari golongan para nabi yang akan masuk surga itu Nabi Sulaiman. Bukan karena Nabi Sulaiman banyak dosa, dek banyak binti nanti di sidang. Obor sawit itu jangan salah lagi. Lama dia Nabi Sulaiman. Akawan tidak ada binti malenggangnya dia kiranya. Apa dia copetnya sudah bertimbang je, dengan ditimbang dan dorang. Dibandingkan kayo lama prosesnya. Maka yang miskin bersyukur karena hisabnya besok ringan. Yang kaya bersyukur karena dia ada kesempatan untuk berbagi dan berbuat baik. Segala sesuatu baru ilmunya Pak. Menurut apa kira-kira mana yang lebih mulia? Apa atau apa? Kira-kira sih. Kira-kira. Ya. Salah mulia apa? Bapa mulia apa? Karena ambon lagi lagi apa sujud? Ambon lagi lagi apa beramal? Itu namanya cara pandang. Jadi kalau muda memandang yang tua, ya Allah, mulianya orang tua boleh. Ambon lahir nyolah mulai beramal. Iyo tidak? Ambon lahir lepas apa di surau masjid subhanallah yang Allah bihamdihi. Tapi ketika mentua memandangkan muda, kecil dalam hati ya Allah, mulianya anak muda boleh. Inyol lahir ambulah bermaksiat. Ayo kan?
Ya dah. Jadi kalau nan muda memandang nan tua, kecean mulianya orang tua boleh. Awak lainnya lah beramal. Kalau nan tua mencari nan muda, dia mulianya nan muda boleh. Nyorul lainnya lah mula berusul. Itu rumus hidup. Coba ikuti apa buruk. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kenapa? Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ada orang mau dikonya. Tidak tak tahu aja. Cuma dua kau dia punya nilok mai. Ulang lihat. Jadi rumus itu seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba lihat. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Jadi kalau mencari yang buruk, seburuk apapun orang lebih buruk awak lain. Sebab apa? Buruk orang tu paling nampak dia awak cie atau buruk ni. Tapi kalau buruk awak lebih dia awak sodok. Bapa bau be ibu buruk bau. Paling cie yang ustaz hitam je. Cie lebih dia buruk ni. Tapi buruk ibu berapa be dia? Oh, dah tetong. Mulai melawan kalaki, mengamuk kami nantu. Jadi seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Sebaik-baiknya saya lebih baik orang lain. Untuk bisa berfikir model itu, Pak, itu perlu ilmu, Pak. Udah kamu, saya udah angkat sama. Jadi ilmu itu akan membebaskan awak dari fanatik, tidak merasa diri paling baik, tidak merasa diri paling soleh, tidak merasa diri paling hebat. Kok hebat-hebatlah Fir'aun lagi. Iblis itu hebat, ilmu iblis itu tinggi. Siang malam petang pagi melihat wajah Allah. Iblis itu dalam sarunggo dia punya bulu. Tapi karena sombong disuruh sujud ke Nabi Adam, kecilnya Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam?" Apa yang membuat engkau terhalang untuk sujud kepada Adam kau? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Jadi perasaan awak lebih baik dari orang lain, itu perasaan siapa? Iblis. Ulang lihat. Iblis. Ketika iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, dia tak mau sujud, dan ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam?" Di apa engkau tak mau sujud ke Adam tu? Ada iblis, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Jadi orang yang suka merasa lebih baik daripada orang lain, itu perasaan siapa? Iblis. Perasaan iblis yang bertongkol di dalam badan awak. Jadi kadang-kadang manusia kau wajahnya manusia lainnya, tapi perasaan. Tidak boleh ya. Tidak sadar. Bertanya anaknya, jalan-jalan sore, paling ngabuburit menunggu berbuka. Puasa Pak. Jalan-jalan sore bertanya anaknya, beda anak siapa tu? Dah beda siapa tu? Itu anak Imar yang simpang. Ada nama Imar sebabnya tak ada. Udah Imar kau orang. Oh Imar tu aja ke relo jalan kau. Tak ada elok sekali dah. Keterbatasan pengetahuan membuat awak selalu merasa lebih baik. Orang yang merasa pintar sebenarnya bodoh, dan orang yang merasa bodoh dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Lain tentu dia ibu penyakit dan tak ada ubiknya. Bodoh tak lo tentu bahasa awak bodoh. Lebih itu. Kalau orang bodoh tentu dia nyonya bodoh masih ada ubiknya belajar. Nyo nak ada ubik ko lagi nyo bongak, dak lobe nyo maksudnya bongak. Amat kok hari-hari dalam hidup belajar tadi. Yang kedua, ilmu itu berfungsi sebagai manazimul ibadah, menata ibadah.
Orang tak punya ilmu ibadah ni tak tertata. Aku bagi contoh ketik. Kau tak bermaksud menyinggung dan tersinggung orang. Sudah salat Isya, rata-rata orang salat sunat 2 rakaat. Salat sunat rawatib. Kemudian tadi yang itu kerajaan tadi. Tapi ada beberapa orang yang duduk saja. Dan duduk tadinya tersinggung lah. Ada orang tersinggung dengan ceramah betul sepagi domam. Ini tersinggung. Dia duduk saja. Duduk juga pokok menunggu tarawih. Itu karena kebodohan itu. Kebodohan Ustaz. Tak tentu dia bahasa pahala 2 rakaat rawatib sudah disatu. Lebih kadang daripada tarawih. Tahu apa ini katanya? Bu, Nabi punya istri namanya Ummu Habibah. Siapa? Ummu Habibah kok habis Isya ni duduk saja menunggu Nabi selesai solat sunat. Nabi solat wajibnya di masjid, solat sunatnya di rumah. Jadi habis Isya tu pulang ke rumah, tiba rumah solat sunat rawatib. Ummu Habibah kok istri Nabi kok duduk saja. Dia menunggu Nabi selesai solat sunat untuk memulai solat tarawih. Nabi kan tarawihnya di rumah bersama istrinya dan anak-anaknya. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tidak lagi tarawih di masjid ya Rasul? Malam pertama Ramadan Nabi tarawih di masjid, yang datang banyak. Malam kedua datang lebih banyak. Malam ketiga lebih banyak orang datang lagi. Malam keempat Nabi tidak datang lagi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa engkau dah datang lagi? Padahal tadi malam kami lah menunggu-nunggu untuk tarawih. Apa jawaban Nabi? Inni akhafu an tufarriqu alaina indallah. Aku khawatir kalau aku datang lagi malam keempat, nanti Allah turunkan perintah wajib salat tarawih. Sebab di zaman Nabi itu, apapun ibadah kalau peminatnya banyak, turun perintah wajib. Untung Nabi dan Ibu. Ibu Nabi segitu Berapa banyak ini loh. Kacau. Hendak tarawih. Lalu Nabi sholat tarawih di rumah. Mencari bininya duduk sama nunggunya sholat sunat. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau tidak sholat sunat terlebih dahulu? Kata Ummu Habibah, antazirukum ala tarawih. Aku menunggu engkau ya Rasul untuk tarawih. Kecil Nabi, rak'ataini min ba'dil isya ahabbun indallah minat tarawih. 2 rakaat salat sunatmu sesudah isya lebih dicintai oleh Allah daripada salat tarawih. Para lu dah ilmu. Jadi malam minggu sudah isya jangan ada yang duduk lekokak sudah. Rugi ya. Bakaja tarawih 22 rakaat tidak kira dan 2 rakaat sudah isya kok lebih godang itu namanya dapat pinjai hilang kapak. Dek mengajaran kita hilang gadang. Bakal gadang lo pada solat sunat 2 rakaat sudah isya di banyak tarawih Ustaz. Solat sunat 2 rakaat sudah isya itu termasuk rawatib. Rawatib itu ibadah sunat yang sifatnya rutin mengikuti solat wajib setiap hari. Sementara tarawih datangnya sekali setahun, hanya Ramadan saja. Kecil Nabi dalam hadis, man shalla isnatai asyara raka'atin, siapa yang salat rawatib 12 rakaat setiap hari, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Buat ke tangan di luar rumah. Ada ni bonati leh. Jago salat rawatib, Allah buat rumah di surga, rancak di perumahan Pak Jeri leh. Maknanya 2 rakaat Ustaz, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat sesudah isya, rak'ataini qabla fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Yo 2 lela. Yo lebih, dong yo. Ampe sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, apa mak? 6, 2 sudah maghrib, 8, 2 sudah isya, 2 menjelang subuh, 2 boleh. Ataupun sebelum asar dengan sebelum isya
Kan sudah bisa tadi ada sholat sunat tuh. Itu bagus, tapi bukan termasuk rawatib. Itu namanya sholat sunat bainal adzanaini, antara azan dan iqamah. Boleh aja dikatakan sholat sunat mutlak namanya. Jadi nan rawatib boleh itu pentingnya ilmu. Rawatib ya itu yang keliru masyarakat Indonesia. Makanya pengurus-pengurus masjid diperpanjang waktu jarak antara azan dan iqamah khusus zuhur. Jadi sudah azan zuhur itu sholat sunat 2 rakaat, salam kan? Sudah tuh 2 rakaat lain baru qomat. Makanya di Makkah dan Madinah itu lama. Tuh. Cuma di tempat awal memang risiko dari mana-mana rata-rata cuma dua. Kadang-kadang waktu lebih panjang ilmu apa enggak ada. Bako jadi dua itu siswa mau jadi dua qomat lain. Jadi mulai di siang menjelang zuhur berapa? Ombe. Kok ada yang tak percaya ada kecil ambo? Ambo tak tahu ada atau tidak di internet ya. Kalau ambo kan bacanya di kitab. Coba ketik saya di Google. Rincian salat sunat rawatib. Gua lihat. Ada hadis itu. Siap 12 rakaat rawatib itu ambil sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Jadi menjelang zuhur itu sudah azan, salat 2 rakaat dulu. Usalli sunnatan rawatib rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia Ustaz, sengaja aku salat sunat rawatib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Minang Ustaz, jadi ya Allah aku kamu yang rawatibnya 2. Salah. Allah mengerti semua bahasa. Lah sudah ibu 2 rakaat itu kan lah salam tuh. Atau enggak cek lain salat 2 rakaat lain baru sudah itu zuhur. Baik di rumah maupun di masjid gue boleh itu. Kalau lain di gue dan 2 kali rakaat itu setiap hari kecil Nabi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah dalam surga. Itu ada yang mencari di Google. Ya, itu chatting dong saya di Google. Coba cari salat sunat rawatib 12 rakaat. Lah, itu pentingnya banyak khusus salat Ustaz, banyak kiatnya. Pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, hindari salat di tempat yang banyak gangguan. Sebenarnya menurut dalam Islam, afdalnya salat itu kalau dapat tidak banyak warna-warna. Itu kan lumayan kok, tidak banyak warna. Kadang kamu di bos mawar kan bukan rumah sakit lah. Itu rusak khusus dengan itu. Aku nak melarang kemudian dia juga satu dia. Cuma kan tak ada khusus dengan Allahu Akbar. Ibu dah. Dak kata etong tu. Ambo pak maaf sakit hati-hatinya beribadah sampai merek kain sarung pun nak namu ambo meletaknya di bawah. Apa-apa ini kalau dicek wah merek sarung atau kos kota kemana? Antara orang Indonesia hobi mana memanggang merek kain sarung. Padahal apa sadar nak bahwa itu merusak khusus orang lain. Kalau apa tagak di sop pertama, orang sop kedua pak Allahu Akbar. Gajah dua. Banyak pak jorong mangga. Aku ajeri Samarinda. Mulutnya lain Malikiyah dia. Ambo karena sadar ambo sering jadi imam, tidak pernah melakukan merek sarung di bawah. Lain orang harus pakai dia. Namanya pak. Tidak bermerek sarung. Tidak bermerek. Betul sudah sholat kau percaya sudah bermerek. Yang kita sampaikan apa? Orang berilmu itu ibadahnya hati. Yang saja tidak jumlah loh, tapi nilai. Semakin baik kualitasnya, makin tinggi nilainya. Kedua, 1 ilmu membebaskan dari fanatik. 2 ilmu menjadi tuntunan ibadah. 3 ilmu itu menjadi bekal hidup. Anak-anak sekolah, jangan sekolah menanggung-nanggung lah. Sekolah tinggi-tinggi. Ibu-ibu, biarlah nak kembali baju rayo asalkan uang sekolah anak bayi. Apa nasihat Imam Syafi'i? Catat pak, kalau perlu baik status. Kecil Imam Syafi'i kok. Ya ma'syarasy syabab, hai anak-anak muda, illam tastati'
bitajhidil ilma, kalau engkau tidak sanggup menahan lelahnya mencari ilmu, engkau harus siap menelan pahitnya kebodohan. Ulang ya, dengar ya. Hei anak-anak muda, kalau engkau tidak sanggup menahan lelahnya mencari ilmu, engkau harus siap menelan pahitnya kebodohan. Jadi orang bodoh itu pahit. Pai orang boleh berdua dan seorang guru pasti sarjana dan seorang orang biasa atau orang becak. Pai baralik rumah panuh sama-sama duduk di janjang keduanya dan mano yang dijampi orang jadi si guru boleh kita pindahkan ke mana. Itu di dunia manusia saja lah meninggikan derajatnya apa ya Allah. Maka berilmu itu penting. Anak ini juga ngapa dak kuliah anak. Nah ada biaya Ustaz. Rokok lagi yang pekungkui sahi. Marlboro le. Kok le Panama le. Lukman ya. Lukman di mana? Merokok kuat menyekolah anak enggak kuat. Sekolah anak tinggi. Cari ilmu dan bagian anak muda jangan kalian menyangkut. Tak ada ngumpul lagi. Seolah-olah nama pahala itu cuman nama model-model ustaz kita berdua menapis Quran dan sekolah pesantren atau pahala. Tidak. Kamu jadi ahli matematika, kamu tetap mendapat pahala. Ilmuwan itu bahasa Arabnya ulama. Ulama artinya ilmuwan, orang berilmu. Coba Ibnu Sina ulama atau bukan? Ulama. Ibnu Sina itu hafal Quran, tapi disiplin ilmunya apa? Kedokteran. Medis, kesehatan, dokternya. Al-Khawarizmi ulama atau bukan? Ulama. Ilmunya apa? Matematika. Al-Quran Quran. Al-Quran itu seluruh ilmu ada seluruh. Iya mana Ustaz? Iya. Anak sekolah bertanya dengan aku. Saya ada ilmu geografi dalam Quran Ustaz. Ada. Mana ayatnya? Walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak mungkin malam itu mendahului siang karena bumi itu berputar mengelilingi matahari sambil bertasbih. Dan mengecek bumi berputar mengelilingi matahari siapa? Galilea tahun 1803 balik 3 abad yang lalu. Al-Quran mengecek itu hampir pada abad yang lalu. Ilmu geografi, ilmu biologi dalam Al-Quran ada. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami letakkan dia di tempat yang paling aman, yaitu sulbi ayahnya, tulang rusuk bapaknya. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kami jadikan setetes mani itu menjadi setetes darah. Kemudian setetes darah itu menjadi segumpal daging. Itu ilmu embriologi namanya. Ilmu matematika dalam Quran Ustaz ada. Jadi itu apa ilmu segala ilmu mah. Coba jangan HP, ambil kalkulator. Kita tes ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, berapa hurufnya? Siapa? Belum pernah dah hitung dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya 9 balik. Berapa? 9 balik. 9 balik. 9 balik itu angka berapa tu? 1 dan 9. Betul ya. Pandang sekolah. Angka 1 itu dalam ilmu matematik namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Apa yang tentunya ayat? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Itu menunjukkan tauhid bahwa Allah tidak bersekutu dengan apapun, hanya dirinya saja. Yang kedua, angka 9. Angka 9 itu adalah pengembalian. Maksudnya apa? Seluruh angka itu baliknya ke 9 seluruhnya. Simbol dari Allah yang Maha Besar. Ibu kalau percaya boleh diuji.
Angka 9 itu dikalikan berapapun, hasil ujungnya tetap 9 tu. Saya kita uji ya. 9 kali 3 berapa? 27. 27 itu angka berapa? 2 dan 7. 2 tambah 7 apa? 9. 9 kali 5. Hampir 5. Hampir tambah 5. 9. 9 kali 9. 81. 8 tambah 1. 9 kali samole 99. 9 tambah 9 8 boleh. 1 tambah 8 bau jauh 9. Kecil para ahli tauhid ini menunjukkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemanapun engkau mengembara, ujungnya bagiannya ke Allah. Ini kaitannya sholat 5 waktu boleh. Subuh berapa rakaat? Ketik pakai kalkulator 2. Zuhur berapa? Ampe tulis 2 ampe. Asar ampe 2 ampe. Maghrib 3 2 ampe 3. Isya coba tulis ini kalkulator tu 2 ampe 3 ampe. Nah, bismillah tadi berapa? 9 balik. Coba bagi 2 ampe 3 ampe bagi 9 balik. Pandai tak? Yo tu kan buka Facebook ya. Buat di kalkulator tu 2 ampe 3 ampe 2 subuh ampe zuhur ampe asar 3 maghrib ampe isya. Bagi je bismillah 9 balik berapa sebenarnya? 1286. Tu semua boleh bagi. Bagi lah mulut juga. Berapa? 1286. Iya benar. 1 tambah 2 kan 1236 sebenarnya. 2 ampe 3 ampe 20 ampe 1000 ampe lagi 30 ampe bagi bismillah 9 balik. Hasilnya 1286. 1286. Saya tambahan 1 tambah 2 3 tambah 8 saya boleh tambah 6 17 rakaat. Hebatnya Allah. Kuat Allah. Jadi kecil Quran tu cuma mandian kapan masuk kubur. Itu dah Quran orang. Seluruh ilmu ada dalam Al-Quran. Cuma orang Islam banyak tak mau mendalami Quran. Lain baca Quran sekali seminggu ni Yasin bakal panjangnya. Bukan salah, kuliah saja. Cuma kan surah itu syarat yang boleh banyaknya. Sejak buka Quran ibu petang komi Yasin. Minggu besok baca Quran lain Yasin. Apa kerja sulit dan lain? Colit-colit lah dan kau je. Jadi nyoknya taruh. Kesimpulannya pelajarilah Quran. Ikut kitab gudang dari semua ilmu. Penutup. Jumlah surah dalam Al-Quran berapa? 100 yang berbalik. Ada tak surah yang tak pakai bismillah? Surah apa? Taubah. Surah apa bu? At-Taubah. Mantap. Baru At-Taubah nak pakai bismillah. Cuba buka ini ya. Surah At-Taubah itu surah ke-9. Tak ada bismillah. Langsung je kalinya. Bara'atun minallahi wa rasuluhu 'alal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nih. At-Taubah ni. Tak ada bismillah. Langsung. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ain lah. Ain itu rekak namanya. Batas bacaan sebaiknya ibu rukuk sepanjang itu. Jadi kalau ibu baca ayat dari ain ke ain baru rukuk. Cuma kalau ibu dipraktekkan disuruh ibu balik yang mana? Kita biasa inna atau inna aja. Kalau inna atau inna ini memang aku masuk. Tapi kalau tak panjang ayat itu meskipun dia batu-batu tu belakang. Tadi panjang ini ayat punya 3 orang batu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Memodenya sekali. At-Taubah dapat pakai bismillah. Jumlah surah berapa tadi? 1 yang boleh. Kecil pakai bismillah. Jadi bismillah berapa dalam tetap salah biar berbalik. Boleh bisa. Surah salah biar boleh. Nanciyek dah pakai
bismillah. Harusnya kan syarat kri. Jika boleh dia pakai bismillah ya. Tapi jumlah bismillah dalam Quran tetap syarat kri yang boleh. Apa sebab? Ada cek surah bismillah dulu. Surah apa? Surah An-Naml. Surah An-Naml itu bismillah itu ayat Quran bu. Coba buka surah An-Naml ayat 32. Yang ada Quran di HP-nya cari. Surat An-Naml ayat 30. Kau punya ayatnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ayat Quran ada dalam surah. Walaupun At-Taubah ada pakai bismillah di awal, tapi An-Naml dalam surahnya ayat ke-30 ada bismillah. Lalu apa? An-Naml ayat 30. Apa baca ayatnya? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Lah kepercayaan di panjang macam. Jadi Nabi ayat itu menceritakan Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kau kirim surat ke Ratu Balqis, menyerahlah engkau, masuklah ke dalam Islam. Surat kau dikirim lewat pos. Posnya waktu itu apa? Burung. Namanya burung hud-hud. Jadi dia kirim paket. Tidak salah alamat. Jadi canggih lo burung hud-hud pada tukang paket gini lah. Tukang paket ini wajib salah pak. Dia jatuh lagi burung ke surat dibungkuk Ratu Bilqis. Diambil surat itu Ratu Bilqis dia baca. Ketika dia baca surat itu, ditanya oleh menteri-menterinya, hai Tuan Ratu, apa yang kau baca itu? Dia jawab tu, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bertanya, Al-Quran diturunkan ke Nabi apa? Nabi Muhammad. Mana Nabi dulu, Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Jauh Nabi Sulaiman dulu leh. Hampir 1000 tahun jaraknya. Bismillah lah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menulis surat lah pakai Bismillah. Kalau begitu, mana lebih tua, Al-Quran atau Bismillah? Jadi Bismillah itu lebih tua dari Al-Quran. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman lah menulis Bismillah. Jadi Nabi Sulaiman itu bersurat pakai Bismillah. Kalau kita dulu bersurat pakai pantun. Bandung dulu, baru Jakarta. Apa sama bu? Senyum dulu baru dibaca. Nah, beko di ujung surat lagi pantun silai 4 kali 4 16. Sempat tak sempat. Bu megaco di musuh sempat tak sempat tolong dibalas. Kita memberi surat jo pantun, Nabi Sulaiman memberi surat jo Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, Bismillah itu lebih tua dari Al-Quran. Bismillah itu jumlahnya sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Walaupun At-Taubah tak pakai Bismillah, tapi An-Naml Bismillahnya dulu. Mudah-mudahan ceramah malam ko dapat membuka cakrawala berpikir kirun Islam tulu luas. Mari cintai agama, cintai ilmu, belajar terus, jangan bosan-bosan. Sampai bila belajar Ustaz? Sampai mati. Ketika sakaratul maut pun kita masih belajar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baru berhenti belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.